Kalau Isa dulu Isa. Boleh. Saya Siap. selesai. Iya makanya itu siap. Saya menunggu. Siap. Siap. Ada Bu Dewi yang bisa bantu. Oke. Iya, Buka saya Ya. Bu Dewi. Salam iya, kapan? ada Opa, Opa tapi tanpa ini Opa, saya tidak buka kamera Opa boleh? Boleh. Ada. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini kita bertemu kembali di pembelajaran agenda 3 pertemuan pertama ya Opa ya. Ya, betul. Kelompok satu yang pada malam hari ini telah ada Bapak Abdul Wahab Harmain yang akan memberikan pembelajaran di agenda ketiga ini. Dan baiklah untuk memulai sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan baiklah Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Abdul Wahab untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Makasih Bu Dewi. Izin Ya, saya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera dan salam sehat selalu. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bisa diberikan kesempatan, kesehatan, insya Allah kelancaran dalam pembelajaran agenda 3. Yang saya hormati ya, host kita, Pak Hendro, dan pelatih Ibu Dewi, yang telah memfasilitasi pelaksanaan dan lebih khusus lagi buat teman-teman kelompok satu angkatan 14 Parigi Mutong ya PNS. Saya sebelumnya memohon maaf yang sedianya jadwal itu tadi ya dari jam 17 sampai 18.30. Rupanya saya terlewatkan karena tadi ada bersama dengan angkatan 4. Saya pikir tidak ada jadwal pembelajaran ya. Sama mau sekali, tapi berkat ya teman-teman mengerti sehingga kita malam ini bisa bertemu. Baik, teman-teman, saya coba izin share materinya ya. Mudah materinya ini sudah diperoleh. Ya. Baik, kita tahu bahwa di dalam pembelajaran ini ada melalui 3 tahapan di dalam kita memahami kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance atau yang disebut agenda 3. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah mempelajari agenda 3 ini melalui self learning atau belajar mandiri ya. Itu lewat MOOC ya. Ya kurang lebih 9 hari di dalamnya salah satunya ada agenda 3 ya. Kemudian sekarang kita ketemu langsung ya lewat Zoom atau e-learning ya, tetap muka langsung. Nah, nanti kita akan pembelajaran ini lebih pada pendalaman terhadap agenda 3 ya, bahkan dengan penguatan sebagaimana apa yang sudah Bapak Ibu peroleh. Dan juga tahap ketiga itu ada namanya classical Zoom, artinya blended ya. Nanti kita akan ketemu di akhir kegiatan Latsar itu kita akan ketemu secara langsung ya, yaitu Bapak Ibu akan menyampaikan hasil aktualisasinya ya, itu secara langsung mungkin nanti di Parigi ya, dan juga ada sebagian Zoom pelaksanaannya ya. Ini ada 3 tahapan yang tentunya kita akan lalui, ada yang sudah dan akan kita lalui di dalam proses pembelajaran agenda 3 ini Bapak Ibu ya. Baik, saya biasa memulai dengan pantun. Kalau pantun ini Bapak Ibu tidak usah dikomentari, tidak usah bilang cakep atau mantap, disimak saja. Kalau dibilang cakep Bapak Ibu, nanti lebih cakep itu Pak Muhammad Hidayat sama Esa Kurniawan ya. Nah, kalaupun mantap, lebih mantap ada Stefani, ada Nadia ya. Lebih mantap teman-teman semua ya.
Baik, saya memulai dengan sebuah pantun. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau sambut harapan, ASN bekerja dengan semangat gemilang, siap belajar tingkatkan pelayanan. Kemudian pantun berikutnya, duduk santai di pinggir taman, melihat seekor kucing memakan ikan. Salam jumpa teman-teman, semoga hari ini menyenangkan, walaupun tadi sempat tertunda. Ya, baik teman-teman, saya ingin mengetahui bagaimana situasi yang ada pada perasaan Bapak Ibu saat ini. Silakan Ibu memilih emoji kan, mau milih warna pink, warna kuning, warna biru, silakan, terserah. Silakan. Mana suaramu lagi? Ya, saya warna pink, Pak. Pak Hidayat pink, yang lain? Sama Pak, pink. Pink, Pak. Pink, Pak. Nah, pink semua ya. Nah, mungkin karena warnanya bagus ya. Tapi paling tidak pink ini menggambarkan memang suasana Bapak Ibu lagi happy ya. Di malam hari ini happy, senang ya. Ya, untung tidak pilih yang warna biru. Kalau yang biru berarti lagi marah. Orang bilang lagi sumpuraran. Oh, kalau begitu saya langsung keluar dari Zoom, marah sudah orang. Ya, Bapak sempat suruh tadi kita tunggu-tunggu sore le, Bapak tidak ada. Teganya Bapak ini. Ya, untung lagi happy ya. Kasih, apalagi kalau namanya warna kuning. Oh, warna kuning ini ya tentunya lagi galau. Tidak ada yang galau ya hari ini ya. Happy semua kan? Oke. Alhamdulillah happy, Ya, Pak. ada Pak. Oh happy, saya juga ikut happy ya. Dia sudah opa-opa begini, happy juga le. Nah, orang bilang, oke ya. Baik Bapak Ibu, salam menyapa di malam hari ini ya. Ah ini baru Bapak Ibu bersuara ya. Silakan dibuka ya. Suaranya itu dimute, orang bilang dimute. Ya. Dikasih on ya. Oke, silakan di on kan. Kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai ya. Oke, di mute semua saja. Sesudah itu baru di unmute orang bilang. Oke, silakan. Kok Andi ini belum buka? Oke. Terus apa lagi? Sudah buka semua ini? Oke, kita boleh mulai. Halo. Hai. Hai. Oh, lebay sekali nih. Belum makan. Dia belum makan ini. Ya. Kalau belum makan, nanti kita bakal tunggu di Toboli saja. Iya, makanlah lampau orang bilang. Kita ulangi ya. Halo, Hai. Hai. bagaimana kabar? Sehat. Sehat. Siapa kita? GPS. Semangat kita? Luar biasa. Mau apa kita? Belajar. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Ya, baik. Proses pembelajaran kita Bapak Ibu kita akan tempuh 10 jam pembelajaran. Yang seharusnya tadi sore 17 sampai 18.30. Kemudian Selasa besok 15.30 sampai 17.45 dan hari Rabu artinya 5 JP dari 17 sampai dengan sama dengan jam sekarang ya. Cuma sekarang sampai jam 21 karena cuma 2 JP ya. Kalau kita besoknya ini sampai dengan jam 21.45 atau jam 22 ya. Kita lebih banyak ketemunya di sore hari Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu maka tidak apa orang bilang lazim kita tidak saling kenal mengenal. Oke. Saya ingin mengenal Bapak Ibu ya. Siapa tahu ketemu di jalan ya. Kalaupun ketemu di jalan Bapak Ibu saya tidak sapa ya mohon maaf. Orang bilang mungkin sudah penurunan daya ingat, sampai lupa ya. Tapi kalau misalnya ya ditegur ya terus saya tidak jawab lempar batu saja bilang Bapak ini sombong sekali Bapak ini ditegur-tegur tidak ada. Nah,
Orang Manado bilang tidak mengente, ya kan? Oke ya. Baik, Bapak Ibu, saya tentunya nah, memulai sebentar ya, sebentar Bapak Ibu. Saya mau siapkan catatan. Oke, Bapak Ibu, silakan kita mulai memperkenalkan diri. Tentu saya mulai dari kiri ke kanan, sesuai yang saya berhadapan dengan laptop saya. Kalau yang saya lihat di sebelah kiri saya ini namanya, nanti disebutkan saja ya. Kalau sebut namanya tidak usah lagi perkenalkan nama saya. Cukup jabatannya dan di mana tempat kerjanya ya. Boleh ya Bapak Ibu? Karena saya akan sebut namanya ya. Estefani Rizka Palulun. Mana Baik, Pak. Jabatan saya apoteker di Puskesmas Dap- puskesmas apa Bu? Puskesmas Dadap. Kok tidak langsung putus? Puskesmas? Ada yang bisa bantu saya tadi? Puskesmas apa Bapak Ibu? Puskesmas Tade, Bapak. Oh, di arah mana itu ya? Daerah Daerah Tinombo Tinombo Selatan. Selatan, Pak. Oh, di Kecamatan Tinombo Selatan. Tim Sorry ya. Oke, dipanggil biasa Rizka atau apa? Fani, Pak. Oh, Biasanya Fani. dipanggil Fani. Oh, di ujungnya Estefani, dikesilang ST jadi Fani ya. Yang kasih ya, sampai jumpa Fani ya. Ini sejawat saya berarti. Iya, Pak. Ya. Kemudian Nadila. Iya, Bapak. Eh, Jabatan saya pengendali dampak lingkungan ahli pertama di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Oh, di Dinas Lingkungan Hidup. Dipanggil biasa? Nadila. Oh, tetap Nadila ya. Iya. Kasih Nadila. Jumpa. Kemudian Muhammad Hidayat. Baik, Pak. Jabatan saya saat ini pamong pemerintahan di kantor Kecamatan Toribulu. Oh, di kantor Kecamatan Toribulu ya. Kalau Iya. Kecamatan Toribulu ini eh, masuk daerah Pinoto itu tidak masuk Toribulu, masih? Iya, Pak. Masuk. Oh, masuk. Ya. Iya. Biasa saya sering ke Pinoto ya. Oh, iya. Kasih ya Siap. Pak panggil Pak Hidayat. Dipanggil Ahmad biasa, Pak. Wah, lainnya Muhammad Nasir Ahmad. Oke, Ahmad ya. Kasih. Iya. Kemudian Esa Kurniawan. Baik Pak, jabatan saya analis kebijakan ahli pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan panggil Esa. Oke, Iya, kasih ya Esa. Salam jumpa ya. ya Kemudian Pak. Andini Eka Sapitri. Ya, Pak. Saat ini saya menjabat sebagai konsultan industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Mutong. Wow, konsultan ya. Dipanggil Andini. Andini. Oke, kasih. Jumpa Andini ya. Kemudian Anissa Tala Al Mogfiro. Waduh, bagus sekali namanya. Ya, Mogfiro. salam kenal Bapak. Saya saat ini menjabat sebagai asesor SDM aparatur ahli pertama di BKPSDM Parigi Mutong, Bapak. Wah, asesor ya, penilai ini mantap ya. Salam jumpa dipanggil Anissa. Anissa, Bapak. Anissa itu pasti perempuan, tidak ada Anissa namanya laki-laki ya. Ah iya, kasih. Oke, kemudian ini bagus-bagus namanya Kori Konifa. Konita, Pak. Konita ya. Em, Mana Bu Kori? sekarang saya bekerja di Badan Kepegawaian
pengembangan sumber daya manusia. Jabatan saya penata kelola sistem dan teknologi informasi. Wow, BKPSDM ketemu lagi ya. Kita punya setamanya dipanggil Kori. Iya, Pak. Kori. Oke. Kemudian kalau Citra apa sih Citra? Tidak mungkin namanya lain ya. Silakan Citra. Ya, terima kasih Pak. Kalau sekarang jabatan saya pamong pemerintahan di Kecamatan Sidoan, Pak. Oh di Sidoan ya. Si itu rame kalau di Sidoan itu. Ah. Apalagi kalau sore-sore saya lewat itu ke Gorontalo. Aduh, rame di Sidoan ya. Kasih Citra ya. Ya, terima Kemudian kasih Pak. salam jumpa Dokter Harlia. Baik, Pak. Saya dokter ahli pertama di Puskesmas Tada. Oh, Puskesmas Tada ya. Iya, Bapak. Itu Sama-sama dengan Estefani. daerah timur semua ini ya. Oh, Tada ya. Iya, iya, Bapak. Dipanggil, Dipanggil Lia. oh Lia. Saya sudah duga itu namanya Lia. Iya, Bapak. Terima kasih ya dokter, sampai jumpa Iya, ya. iya, Bapak. Kemudian namanya Novan Sopyan. Baik Pak, saya jabatannya sebagai analis perdagangan ahli pertama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong. Iya, kasih ya, panggil Novan. Iya Pak. Kemudian Nyoman Desi Natalia. Nyoman, Iya Bapak, saya sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Lumpen Todea, belum tentu dia. Di daerah Kecamatan Parigi Barat Pak. Parigi Barat. Oke, kasih ya, jumpa, panggil Nyoman Desi Desi, Natalia. Panggil Desi. Desi. Misalnya Desi, oke. Baik, ada yang belum perkenalan? Sudah semua ya? Berarti totalnya ada 11 orang ya? Iya Pak, 11 orang. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu tentu saya perkenalkan diri saya juga. Tapi saya share dulu bahannya, ada di bahan itu. Oke, ini ya. Nah, baik, tadi saya sudah kenal Bapak Ibu, saya perlu perkenalkan. Nama saya ya Terandus Abdullah Parmain, apoteker MM. Ada saya lihat sejawat saya apoteker, ada juga dokter ya, kita sejawat. Jadi apoteker saya itu di Unhas. Unhas itu angkatan 81. Kemudian saya mengambil S2 di UNTAD, yaitu mengambil konsentrasi keuangan daerah. Lahir di Gorontalo, makanya kalau saya lewat daerah timur sana, ya, orang bilang kalau di Tada itu mesti Tada-Tada dia punya jalan itu. Gimana Bu Dokter, Tada-Tada tidak ya, sudah bagus ya? Baik, Alhamdulillah sudah bagus, Bapak. bagus. Memang di situ daerahnya jalan itu mungkin agak apa ya, lembur jalannya itu kalau misalnya, tapi mungkin sudah ada pengerasannya. Iya, Jadi iya. lahir saya itu 16 November 61 atau 16/11/61. Dibaca dari belakang boleh, dibaca dari depan juga boleh ya. 16/11 ya, saya patut bersyukur. Ya, jadi umur saya ini kurang lebih kalau dibalik ya 46 tahun. Oh salah, Citra langsung ketawa dengan sama ini Anis saya. Artinya 64 tahun. Kok Bapak ini 64 tahun belum pensiun? Ya, karena saya video suara ahli utama. Ya, batas usia pensiun saya insya Allah 65 tahun ya. Pangkat sekarang Bapak Ibu sudah satu tingkat, sudah jenderal penuh, pembina utama Muhammadiyah 4D. Alamat rumah ya, alamat rumah saya itu di Banteng ya. Ya, sendiri tiga. Mungkin ada yang keluarganya daerah situ, ya, saya di Perumahan Bumi Anggun. Kemudian kantor di BPSDM Sulteng, ini kontak person saya HP ya. Kemudian email saya ya. Dan riwayat pekerjaan Bapak Ibu, karena namanya ini harus diperkenalkan, mudah-mudahan tidak menimbulkan ria buat saya, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan penguatan saya memberikan atau membagi apa yang saya peroleh selama saya
diberikan kepercayaan pada pekerjaan-pekerjaan yang mana saya perlu sampaikan ya. Saya CPNS saya itu 89. Ada yang sudah lahir? Belum ada. Ya memang saya kan sudah opa, dipanggil-panggil opa ya. 89 mungkin. Kemudian saya PNS 90 Bapak Ibu. 1 tahun. Saya tidak bisa PNS kalau tidak ikut seperti Bapak Ibu pendidikannya. Dulu namanya prajabatan, sekarang namanya latsar. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua bisa lulus sehingga bisa menjadi PNS ya. Ini harus lulus lah. Ya, ya ini nanti pindah ruang bersyukur Bapak Ibu langsung mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dasar. Kalau saya dulu itu was-was menunggu karena belum pasti. Sehingga saya di basic saya kesehatan ngambilnya prajabatan itu di Dikjar karena memang terbuka. Kalau tidak saya bisa lambat saya punya PNS karena batasnya 1 tahun. Harus sudah mengikuti pendidikan yang disebut prajabatan sekarang namanya latsar. Kemudian basic saya karena namanya apoteker, saya sebelumnya di Balai POM. Kemudian pindah di Kanwil, praseksi. Nah, Kanwil merger di zamannya Gus Dur 2001. Ya, saya disuruh pilih pegawai daerah atau pegawai pusat. Saya pilih pegawai daerah, tahu-taunya ditempatkan di inspektorat. Saya bertanya kok di inspektorat? Ya, rupanya memang ada pengalihan kebijakan pengawasan di bidang kesehatan dan obat-obatan itu diserahkan ke daerah ya. Bagian sehingga diperlukanlah tenaga yang memiliki kualifikasi di bidang pengawasan tersebut ya. Jadi dari praseksi, kabid, sekretaris sampai dengan pelaksana tugas inspektur kurang lebih saya 13 tahun Bapak Ibu di inspektorat sehingga saya lebih matang, lebih banyak saya di inspektorat sehingga makanya saya mengambil pendidikan lanjutan secara pendidikan formal MM itu adalah konsentrasi keuangan daerah karena akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan di bidang keuangannya. Kemudian Bapak Ibu saya diberikan kesempatan lagi amanah lagi menjadi Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alamnya. Dulu SDA ya kurang lebih 3 tahun, kemudian 6 bulan di staf ahli gubernur bidang keuangan dan ekonomi. Kemudian lagi saya mengikuti tes lalu ya, saya mendapatkan kesempatan menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 6 tahun ya, sebelum menjadi Widyaswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum memasuki ya kami dari kefungsional itu 2 tahun sebelum memasuki ya masa akhir jabatan tersebut saya ya mengikuti ya tes di lembaga administrasi negara. Alhamdulillah diterima ya dan terangkat Bapak Ibu Juli 2021 sehingga saya meninggalkan jabatan tersebut pindah ke fungsional karena SK-nya SK dari Bapak Presiden Bapak Ibu karena saya adalah pembina utama Widyaswara Ahli Utama. Bapak Ibu. Itulah kemudian sekelimut riwayat-riwayat pelatihan Bapak Ibu ini bisa dibaca namanya pelatihan di jenjang jabatan. ADUM itu sama dengan sekarang disebut pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Kemudian SPAMA sekarang pelatihan kepemimpinan administrator dan juga PKN, pelatihan pimpinan nasional itu karena menduduki jabatan-jabatan sampai kepada eselon 2. Ini beberapa diklat teknis yang saya sudah ikuti, ini banyak sebenarnya, tapi mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan akan mendukung di dalam proses pembelajaran. Ya. Bapak Ibu, yang jelas tidak ada pertanyaan di perkenalan ini ya. Kalau dibuka pertanyaan ya, nanti ditanya. Opa berapa cucunya? Jadi Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu harus mengikuti latsar? Karena memang ada perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pengganti Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara.
di sana kita diatur harus mengikuti pelatihannya karena penjabarannya ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 pengganti dari nomor 11 2017. Jadi bacanya ini aturan lama, ini aturan barunya yang menggantikan nomor 11 tentang manajemen ASN. Ini yang kita akan dalami di pembelajaran AGD 3, ya, manajemen ASN. Kemudian Bapak Ibu kaitan dengan pelatihan dasar CPNS itu diatur dengan Perlan nomor 1 tahun 2021, ya, perubahan dari nomor 10. Kemudian penyelenggaraan, ya, LATSA, kita sebagai lembaga penyelenggara dalam hal ini BPSDM itu mengacu pada Perlan Keplan 581. Sedangkan kurikulumnya adalah Keplan 580, ya. Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengikuti kurikulumnya, ya. Dulu kalau kurikulum itu lebih banyak kita ada klasikal langsung tatap muka karena namanya efisiensi anggaran, sehinggalah keluarlah Keplan tersebut mengatur proses pembelajaran. Contoh saja, kalau kita misalnya lewat Zoom, agenda 3 itu sebenarnya cuma 5 JP. Nah, tapi karena tidak ada klasikal, digabung ke e-learning, ya. Hanya klasikal nanti itu lebih fokus pada Bapak Ibu menyelesaikan aktualisasinya, kemudian juga ada pembimbingan secara langsung, dan juga ada penguatan terhadap sikap perilaku. Itu nanti akan teman-teman dapatkan, nanti mungkin Bapak Ibu akan dikasih menginap di diklat, ya, diklat di sana, ya. Kemudian juga Bapak Ibu ada namanya Surat Edaran Menpan nomor 20 tahun 2021, ya, di mana Bapak Ibu ini bagaimana core values ini dan employee branding. Core itu kan nilai-nilai, ya, ASN berakhlak, sedangkan employee branding itu adalah moto tujuan yang mau dicapai, bahwa kita itu harus memiliki nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, di mana Bapak Ibu sudah dapatkan di agenda 2, ya. Karena ini sangat terkait sekali dengan pembelajaran di agenda 3, nilai-nilai tersebut, ya. Nanti kita akan sama-sama pahami. Nah, untuk apa Bapak Ibu mengikuti LASA? Tentunya membentuk karakter kita pegawai negeri sipil yang profesional di bidang tugasnya, ya. Ini mengajak Bapak Ibu agar memahami kaitan dari agenda 1, 2, dan 3, bahkan agenda 4 nanti, ya. Ini mengajak menuntun kita agar kita itu lebih paham pada bidang tugasnya, ya. Baik, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu cerita singkat dari kenapa kita mempelajari peran dan kedudukan ini, ya, ASN, karena tentunya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Smart governance itu Bapak Ibu artinya pemerintahan yang smart. Apa itu smart? Nanti kita dalamnya. Tapi tujuan smart ini tentunya tidak lain pemerintah itu dituntut agar memiliki atau menerapkan namanya SPBE. Apa itu SPBE? Sistem pemerintah berbasis elektronik, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam mewujudkan good governance ini atau smart governance Bapak Ibu, tentunya kita sesuai dengan aturan bahwa kita itu memiliki fungsi ASN kita itu apa? Sesuai di Undang-Undang ASN, artinya pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Agar apa Bapak Ibu? Tentu ini kita harus mampu memberikan dukungan mengelola tantangan, ya, dan masalah dalam pelaksanaan tugas jabatan Ibu dengan perspektif Smart ASN. Nanti kalau masuk di Smart ASN, saya akan tanya apa itu S, apa itu M, apa itu A, apa itu R, apa itu T. Smart itu kan terdiri dari 5 kata akronimnya, ya. Kemudian dari Pak Peneliti jelas saya susunya saya rancang disampaikan satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu akan mengidentifikasi atau menganalisis kasus atau isu yang ada di
tempat tugasnya Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu tentunya kan ada dua, di agenda 3 itu ada dua mata pelatihan. Satu adalah manajemen ASN, yang satu adalah Smart ASN ya. Oleh karena itu Bapak Ibu menuntun kita bagaimana bisa menjelaskan dan berpikir kritis terhadap kedudukan kita, peran, hak, dan kewajiban kode etik, serta bagaimana konsep sistemeri dalam pengelolaan ASN ya, mekanisme. Jadi kalau di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ada 3 sub materi yang akan kita pahami bersama nanti. Pertama adalah bagaimana kita memahami atau kita berpikir kritis tentang kedudukan kita, peran kita, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku kita selaku aparatur sipil negara. Submateri kedua Bapak Ibu kita akan memahami bagaimana disebut dengan sistem merit dalam pengelolaan ASN ya. Dan yang submateri ketiga Bapak Ibu tentu kita akan memahami mekanisme pengelolaan ASN. Mulai dari pengusulan kebutuhan sampai pada perlindungan kita ya, terhadap pelaksanaan atau keberadaan kita sebagai aparatur sipil negara ya. Sedangkan pembelajaran kita pada materi kedua yaitu disebut Smart ASN, tentu Bapak Ibu bagaimana bisa mengimplementasikan ya percakapan kita ya, berdigital ya. Paling tidak ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan perangkat teknologi ya dasar-dasarnya saja ya. Kalau ini saya tidak perlu lagi ajar Bapak Ibu karena kita berperspektif literasi digital Smart ASN, Bapak Ibu bisa mengoperasionalkan perangkat-perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunas. Kalau perangkat keras kan Bapak Ibu kan sudah pegang HP, pegang komputer ya. Kalau perangkat lunas tentu yang ada di usul mungkin fitur-fiturnya ya. Nah, ini kita lebih banyak kepada Smart ASN itu sendiri ya. Nah, di mana Bapak Ibu memanfaatkan Smart ASN itu atau nanti bercakap-cakap menggunakan teknologi informasi di dalam melaksanakan tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu, ini tujuan dari pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, jadi ada 2 materi pokok di agenda 3 ini Bapak Ibu. Kita tentunya berbicara tentang manajemen ASN dan berbicara tentang Smart ASN. Kalau manajemen ASN, Bapak Ibu kan tadi saya sudah sampaikan, ada 3 sub, tapi tentunya kita menekankan pada pengelolaan ASN, bukan mengabaikan tadi kedudukan dengan juga sistem merit. Nah, kemudian juga Smart ASN, tentunya Bapak Ibu kita lebih mempelajari atau kita bisa bercakap-cakap menggunakan perangkat teknologi di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk apa? Smart governance. Smart itu artinya Bapak Ibu pemerintahan itu dituntut bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian juga smart governance Bapak Ibu tentu kita mewujudkan transparan dan keterbukaan data ya, kita kelola ya. Dan lebih-lebih lagi Bapak Ibu dengan adanya smart governance, bagaimana pemerintah itu merumuskan kebijakan ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang mau dituju smart governance Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan ASN atau disebut manajemen ASN, kita tahu bahwa aparatur sipil negara itu adalah merupakan salah satu sumber daya yang paling mempunyai peran penting dalam rangka apa Bapak Ibu? Menggerakkan ya, pelayanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil ya, merata dan tentunya menjaga kesatuan bangsa setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Sesuai dengan program pengembangan sumber daya manusia, tentunya kita aparatur sipil negara dituntut harus kerja keras. Kita harus dinamis, menguasai iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka apa Bapak Ibu? Mencapai tujuan yang diciptakan oleh bangsa Indonesia kita. Nanti kita akan pelajari di alinea 4, namanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta bla 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 bla. Nah, oleh karena itu, karena hal tersebut, maka tidak terlepas kita akan menghadapi tantangan. Apa tantangan yang kita akan hadapi Bapak Ibu? Baik tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan adanya perubahan lingkungan kerja kita, tentu harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Ya, kita sekarang berada di dunia yang terbuka, global, maka langkah tentunya Bapak Ibu harus antisipatif. Ya. Kita harus misalnya objektif. Kita harus inovasi dan kompetitif dalam apa? Meningkatkan partisipasi masyarakat, bahkan memberikan pelayanan publik. Tadi peran dan fungsi kita salah satunya adalah sebagai pelayanan publik ya. Sedangkan Smart ASN sendiri Bapak Ibu dituntut kita ini lebih cepat menyesuaikan ya. Kita bekerja lebih efisien, efektif, ya, responsif, kemudian melakukan apa? Peningkatan kinerja birokrasi di mana kita tempat bekerja dengan melahirkan inovasi ataupun adopsi teknologi yang terpadu. Maksudnya inovasi itu seperti apa? Kalau kita memahami inovasi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang ada bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Misalnya mungkin yang sebelumnya pelayanan kita mungkin masih manual ya, tentu kita akan tingkatkan dengan tuntutan perkembangan zaman yang di era digitalisasi. Tentu kita akan memanfaatkan teknologi. Ya. Ini perlu yang kita pahami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dengan jenis status dan kedudukan aparatur sipil negara. Kita berbicara tentang jenis-jenis di aparatur sipil negara itu dikenal namanya dua. Apa itu? PNS dan P3K. Nah, sebenarnya tidak lagi pegawai honor, makanya sekarang pengangkatan baru-baru ini bersamaan PNS dan P3K. Nah, kalau status PNS Bapak Ibu tentu Bapak Ibu memiliki status pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Begitu juga P3K mungkin sekarang tentunya memiliki namanya nomor induk pegawai yang lain di lingkup P3K ya. Hanya saja statusnya kita PNS itu dapat menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K sendiri hanya melaksanakan tugas pemerintahan. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, kita baik PNS maupun P3K itu memiliki kedudukan yang sama. Harus diingat. Apa kedudukan Bapak Ibu? Tentu sebagai unsur aparatur negara. Kita ini makanya dia bilang abdi negara. Ya. Sama-sama baik PNS maupun P3K itu adalah aparatur negara. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Siapa pimpinan yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Adalah pejabat pembina kepegawaian. Yang secara berjenjang ini tentunya dari tingkat nasional ada presiden, kemudian di tingkat provinsi pendelegasian kewenangan dari Bapak Presiden kepada gubernur dan bupati dan wali kota. Itu kita harus mendukung kebijakan pimpinan. Kalau di kabupaten tentu mendukung kebijakan Pak Bupati. Nah, ini juga kedudukan kita ini Bapak Ibu harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. Ya. Tentu Bapak Ibu kalau kita pahami, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan ya dengan orang lain mengajak kita ya sampai terpengaruh mengikuti partai politik ya. Ini perlu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi dan tugas kita. Fungsi dan tugas kita ini sesuai Undang-Undang Nomor 20 Bapak Ibu pengganti ini pasal 10 itu menyatakan ada 3 fungsi kita Bapak Ibu. Ingat. Selain jabatan Bapak saat ini. Tapi seamanat undang-undang secara umum Bapak Ibu pelaksana kebijakan publik. Kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Kalau kita di pemerintah kabupaten kota, nah, itu pemerintah uh, dalam hal ini Pak Bupati. Kemudian Bapak Ibu kita sebagai pelayan publik. Nah, kalau namanya pelayan publik Bapak Ibu, jangan kita sudah tahu jadi pelayan, tiba-tiba melaksanakan tugas, malah minta dilayani. Nah, ini kan terbalik Bapak Ibu. Nanti kita tentunya hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau Pak Presiden bilang, dulu masih waktu Pak Jokowi, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan Bapak Ibu, berarti ada negara di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan kita abdi negara. Kemudian juga Bapak Ibu ingat kita itu perekat dan pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Ini 3 fungsi ini kita jabarkan dalam tugas. Tugas itu melaksanakan kebijakan ya, publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Seperti yang saya sampaikan tadi secara jenjang berdasarkan hierarki pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan. Ya, mulai dari presiden, gubernur, kemudian kepala bupati dan wali kota ya, itu. Nah, kemudian bahkan sampai pada pemerintahan kecamatan ya. Itu pendelegasian, tapi lebih utama itu adalah tanggung jawab ya, pembina kepegawaian itu adalah di tangan presiden sebagai kepala, selain presiden juga sebagai kepala negara. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana tugas kita sebagai seorang pelayanan publik? Tentu harus memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, tidak asal-asalan. Ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, artinya memenuhi kebutuhan yang si pelanggan, customer kita, masyarakat kita, ya. Apa sih yang diperlukan atau dibutuhkan? Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai ASN berakhlak, ada yang disebutkan namanya berorientasi pelayanan. Ada di sana panduannya yang harus kita pedomani, memenuhi kebutuhan masyarakat, itu kita harus ramah, cekatan ya. Bahkan ketiga, kita tidak boleh berhenti dengan apa yang kita sudah lakukan saat ini. Pelayanan itu kita terus lakukan, bahkan ditingkatkan ya. Dan juga Bapak Ibu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peran kita itu siap apa Bapak Ibu? Peran kita tentunya adalah dalam kapasitas sebagai perencana, sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui apa Bapak Ibu? Pelaksanaan kebijakan tadi, pelayanan publik yang profesional, sehingga dan juga Bapak Ibu 3 fungsi itu, artinya kita harus bebas dari politis serta KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, sekarang kedudukan Bapak Ibu saat ini posisinya apa? Sebagai perencana, pelaksana atau pengawas? Ada yang bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Posisi sekarang Bapak Ibu? Perencana, pelaksana atau pengawas? Yo, kamu Sebagai pelaksana, Mungkin saya coba. sebagai pelaksana, Pak. Pelaksana, Pak. sebagai Pelaksana, Pak. pelaksana. Kurang-kurang sekali menjawab ini Bapak Ibu nih. Nah, oke, jadi kita coba lihat kedudukan kita Bapak Ibu, hakikat kedudukan kalau kita melihat dari skema ini Bapak Ibu ya, maka tentunya kita kenal namanya ada jabatan fungsional CF yang terdiri dari sini. Bapak Ibu masuk di Pratama. Dan sekarang jabatan fungsional. Muda, madya, dan utama. Ya, kebetulan saya sudah dalam posisi di puncak ini utama. Ya. Tidak tahu lagi kalau ada super utama, mungkin ada, mungkin bisa sampai di ujung ini super utama. Kan? Tapi inilah ketentuan jabatan fungsional itu sampai pada tingkatan utama. Kemudian Bapak Ibu, kita juga memahami ada namanya jabatan administrator. Jabatan administrator itu kan ada 2.
jabatan pengawas sendiri dan jabatan administrator ya. Dan juga jabatan pimpinan tinggi itu ada 3 tingkatan. Namanya Pratama, itu kalau di Setika itu namanya eselon 2B ya. Kemudian namanya Madya tingkat adalah kepala unit ya. Itu kalau misalnya di kabupaten itu beda ya tingkatannya kepala dinasnya di kabupaten dengan di provinsi ya. Kalau kabupaten masih tingkatannya adalah Pratama, sedangkan kalau di provinsi namanya Madya, sedangkan utama itu adalah eselon 1 ya. Nah, semua jabatan-jabatan baik dari jabatan fungsional, administrator, dan jabatan pimpinan tinggi, sekalipun namanya adalah pelaksana, melaksanakan, dan tentu kita ditentukan oleh 3 fungsi tadi Bapak Ibu. Semua jabatan ini menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, ya, perekat, dan pemersatu bangsa. Tentunya dari fungsi ini mendukung apa Bapak Ibu? Pada pemerintahan yang berkuasa tadi. Siapa pemerintah yang berkuasa? Nah, dari tingkatan jenjang pemerintahan. Nah, di mana perlu kita mendukung pemerintahan yang sangat tentu Bapak Ibu, kita mewujudkan tujuan dari apa? Lalu di tingkat nasional yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Terus itu adalah 20 tahun atau 25 tahun Bapak Ibu? Jangka panjang nasional. 25 tahun, karena kan satu periode presiden itu kan 5 tahun kan. 5 tahun ya. Kemudian dijabarkan lagi ke rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu berarti 5 tahun. Nah, kalau di daerah cuma ganti N itu diganti D. Oke. Berarti rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ini harus tentu kita wujudkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kebijakan-kebijakan yang termaktub di dalamnya adalah termasuk program dan prioritas ya yang ada di dalamnya. Jadi kita ikut serta teman-teman. Untuk apa Bapak Ibu? Tentunya itu kita ini mendorong tercapainya apa yang seperti tadi saya sampaikan, kita itu tentunya kehadiran kita sumber daya manusia ini harus kerja keras, kita tentu harus menguasai IT dalam rangka misalnya mencapai tujuan yang apa? Yang dicita-citakan sebagaimana yang termaksud dalam Ania 4. Tujuan negara kita itulah melindungi segenap bahasa Indonesia dan seluruh tumpah dan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketua ini, ya kita akan capai. Ya. Tujuan negara kita nanti di breakdown lagi oleh pemerintahan di bawah tingkat ya, sesuai dengan jenjang tersebut Bapak Ibu. Nah sekarang itu baru kita bicara hakikat peran dan kedudukan, fungsi, dan tugas dari kita sebagai aparatur sipil negara. Kemudian Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kalau bicara tentang hak dan kewajiban, kadang-kala kita lebih cepat ya, menguasai untuk menuntut pada hak, tanpa kita melihat apa kewajiban kita. Memang kita tahu bahwa hak itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang patut kita terima. Iya kan? Karena kenapa? Menjamin kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Ibaratnya ini vitamin, ya, meningkatkan energi kita ya. Seperti apa bentuk nanti hak-hak yang akan kita peroleh? Nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Tentu untuk memenuhi hak, ingat kewajiban. Nanti sesuatunya yang sepatutnya ya kita harus berikan sesuai dengan tanggung jawab kita, di mana fungsi dan tugas serta peran kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, jadi kalau saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak itu, kecil-kecil itu saya ingat itu. Kalau orang Cina bilang, ya burung kalaja sudah minta
Bui. Berarti dalam hal ini belum kerja sudah menuntut, belum ada melaksanakan kewajibannya sudah menuntut hak. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi orang bilang kerja dulu, ya, baru bisa menuntut haknya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa itu hak. Tapi sebelum hak ini kalau itu, waduh, kita bicara dulu kewajiban. Kewajiban kita itu salah satunya di PP nomor 96 2021 tentang disiplin. Kita harus menjaga disiplin Bapak Ibu. Ada 17 unsur ini Bapak Ibu harus kita patuhi, kita harus wajib. Ya. Di antaranya apa itu? Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ini kewajiban. Kita menuntut gaji, tapi kita tidak masuk kerja. Ini ada beberapa unsur ini ya. Tentunya Bapak Ibu tentu menggunakan misalnya mengubah milik barang negara ya, sebaik-baiknya. Kita kan diberikan fasilitas. Ya. Kewajiban kita itu kita harus jaga. Kalau kemarin itu di akuntabel ya, kalau di orientasi nilai-nilai ASN berakhlak ya, harus bertanggung jawab ya. Ini ada beberapa usul ya Bapak Ibu, terutama mentaati peraturan yang berlaku yang mewajibkan kita harus kita laksanakan. Ya. Tidak ada namanya aparatur sipil negara itu protes, tidak setuju. Artinya kita harus loyal, harus memiliki dedikasi ya, terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita diberikan kepercayaan sebagai aparatur sipil negara. Nah, sekarang kalau kita tahu kewajiban Bapak Ibu, baru kita bicara tentang hak. Hak kita ini sebenarnya Bapak Ibu ya, ini kurang lebih ada 5. Saya selalu sandingkan karena kita bicara aparatur sipil negara, tidak lain kita bicara PNS dan bicara P3K. Nah, kalau di PNS ini Bapak Ibu kita mendapatkan 5 hak. Hak yang kita berhak untuk terima. Pertama, nih gaji, tunjangan dan fasilitas. Kalau di P3K dapat juga. Dia juga dapat cuti, P3K juga dapat cuti. Tapi di poin 3 ini tunjangan pensiun, tapi di P3K tidak dapat. Nah, kalau 45 perlindungan ini, ya, perlindungan itu ya tentang jaminan kesehatan, ya, kesehatan kerja, sampai pada pengembangan kompetensi. Ya. Ini diperoleh juga oleh P3K. Cuma ada yang satu, nomor 3 itu kok kenapa P3K itu tidak dapat? Oh, ada yang bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu? Mungkin saya sedikit, Pak. Silakan. Nah, kita diskusi. Karena ya, kalau dari pemahaman saya, kalau P3K kan berdasarkan kontrak, Pak. Jadi semisal kinerja mereka ini ada mengalami penurunan, kan belum tentu diperpanjang kontraknya sehingga tidak bisa dapat jaminan untuk hari tua. Begitu barangkali, Pak. Ya, gambarannya mereka kontrak. PNS tidak. Mungkin yang lain lagi. Kita diskusi ya, Bapak Ibu. Mungkin saya Pak menambahkan Silakan Ibu kurang Andi. kurang lebih sama kayak Pak Hidayat. Itu karena kontraknya kan cuma maksimal dia 5 tahun satu kali kontrak dan juga belum tentu diperpanjang di masa kontrak selanjutnya. Jadi tidak ada jaminan dia akan sampai pensiun. Jadi makanya tidak dapat tunjangan untuk hari tuanya, gitu Pak. Oke ya, 2 teman sudah memberikan gambaran kenapa ya. Memang seperti begitu adanya ya. Jadi ya karena kita ini memiliki batas usia pensiun atau disebut BUP. Sedangkan pegawai P3K itu
ya dia punya hanya batas kontrak kerjanya 5 tahun, kan? Ya mungkin bisa. Ini baru regulasi yang ada sekarang ya. Siapa? Tentu kita kan tidak bisa menutup kemungkinan besok juga regulasi ini berubah. Mungkin bisa saja dikasih dia tunjangan pensiun. Bagaimana bilang tunjangan pensiun cuma 5 tahun. Sedangkan kita saja diberikan tunjangan pensiun tidak serta-merta kita bisa terima kalau tidak memenuhi unsur syaratnya. Nanti kita akan bahas di pengelolaan ASN. Ini adalah yang tentunya Bapak Ibu harus kita pahami ya, kaitan hak-hak kita sebagai pegawai ya. Nanti kita dalami di pengelolaan ASN dari 5 hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu ya, artinya ya, kita juga harus memahami dan menerapkan kode etik dan kode perilaku kita sebagai aparatur sipil negara. Kemarin kode perilaku kita aparatur sipil negara, penekanannya kita bagaimana menginternalkan dan mengasosiasikan nilai-nilai sebagai aparatur sipil negara. Nah, kalau kita bicara tentang kode etik dan kode perilaku ini, nah, kaitan dengan pengaturan perilaku, misalnya nomor 1, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, ini masuk ke akronim yang mana? Kalau di nilai ASN berakhlak. Kalau berakhlak itu kan ada merupakan 7 nilai-nilai dasar ya, aparatur sipil negara. Itu akronim. Ini masuk di mana dia? Akuntabel, Pak. Di Akuntabel. akuntabel, berarti tentu bertanggung jawab ya, terhadap kepercayaan yang diberikan, kita harus melaksanakan segala jujur. Nah, kemudian melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Itu masuk di mana? Ini belum, baru lepas kemarin tentang nilai-nilai ASN berawal. Ya. Kita sudah lupa. Ya. Kompeten, Pak. Kompeten. Berarti melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Salah satunya kompeten. Ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ada 12 unsur kode perilaku ini. Ya. Coba kita telaah, ini adalah bagian dari nilai-nilai ASN berakhlak ada di dalamnya ya. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara ini masuk di mana ini? Di Loyal. Loyal atau akuntabel? Loyal, Pak. Oh, loyal ya. Oke, ini kita sudah sampai pada submateri pertama dari manajemen ASN. Kita sudah sama-sama memahami bagaimana kedudukan, peran, tugas, fungsi, hak dan kewajiban, dan ini terakhir adalah tentang kode etik dan kode perilaku kita sebagai aparatur sipil negara. Sekarang kita masuk pada submateri kedua dari manajemen ASN, yaitu adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kalau kita bicara tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN, Bapak Ibu, tentunya kita sistem ini lahir adanya kenapa? Kita di dalam misalnya merekrut, di dalam pengangkatan orang, penempatan dan promosi itu ya dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam artian siapa saja bisa ikut, tetapi dengan catatan dia harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Cara dan wajar ya. Dan hadirnya konsep sistem merit ini Bapak Ibu tidak melihat dia dari latar belakang mana. Kita tidak melihat dia misalnya asal usulnya. Tidak melihat jenis kelamin, agama dan status pernikahan atau
dalam uh, hal lain yang dimana membatasi orang untuk berkesempatan dalam hal melaksanakan tugas. Contoh saja Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak ini sistem merit salah satunya ini bagaimana merekrut pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil. Tentu Bapak Ibu ini melalui proses kan. Prosesnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ikut tes itu lewat apa? Melakukan Gimana? tes SKB dan SKD, Pak. Apa itu SKB SKD? Standar kompetensi dasar sama standar kompetensi bidang, Bapak. Ya dasar dan bidang. Tapi kan Bapak Ibu itu mengikuti CPNS itu lewat mana? Itu tadi bicara kualifikasi ya dan kompetensi ya. Tentu Bapak Ibu kan lupa. Bapak waktu ikut tes itu berhadapan dengan apa? Komputer kan? Yang disebut computer assessment test. Ya kan? Coba kalau dibanding dulu-dulu itu ya. Yang dulu itu kan tes cuma formalitas saja kan. Kalau misalnya kebetulan Pak Hidayat, Hidayat yang lain bukan Hidayat sekarang. Hidayat lalu itu ikut tes karena kenapa? Ada kedekatan, ya. Ada orang lain yang bantu. Tapi Hidayat sekarang dia ikut cek, dia lulus. Karena betul-betul yang terjalin atau yang lulus itu tadi karena dia memiliki kualifikasi dan kompetensi. Saya cuma ingin mendapatkan gambaran Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu ikut tes itu di bidang tugasnya mungkin misalnya Anissa. Ada berapa banyak yang ikut tes bersama-sama Ibu Anissa memilih jabatannya? Untuk di formasi saya sendiri kemarin ada 18 orang, Bapak. 18 ya, itu yang ikut. Terus yang lulus? Untuk yang lulus SKD waktu itu saya sendiri, Pak. Jadi ke SKB tinggal saya saja yang ujian. Jadi yang lulus cuma sendiri kan? Dari Ya, 18 yang ikut, dari kebutuhannya tentu bukan cuma 18. Ya. Tapi ya ini kan terpanggil kan. Nah, dari 18 tersaring hanya Anissa yang lulus. Kan? Kalau misalnya Nadila, Eh, Kemarin di SKD itu pesertanya hanya 2, Pak. Terus yang lolos ke SKD juga 2 lagi. jadi lulus dua-dua. Tidak, yang diminta hanya 1. Oh, diminta 1. Jadi yang lulus Nadila kan? Iya, Pak. Coba kebayangkan itu ya. Kalau tidak lewat chat. Oh, pinggir dulu Nadila. Kan begitu. Itulah yang salah satu fungsi namanya sistem merit di dalam pengrekrutan ya, terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan tentunya Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi ya. Itu yang disebut sistem merit. Nah, kita sekarang kalau pernah ikut ya sistem merit yang sudah melakukan itu dalam merekrut ASN ya dalam satu jabatan itu yaitu pernah di Jawa Barat ya. Masih zamannya Pak Ridwan Kamil. Jadi orang itu semua pegawai negeri sipil itu sudah terdata dalam satu sistem namanya sistem talenta. Nah, kita sekarang di Pak Gubernur sekarang Pak Amal Hafid, sekarang ini kita sedang didata masuk kepada sistem merit. Sistem merit ini ya tentu Bapak Ibu akan tergambarkan
gambarkan ya bagaimana kualifikasi yang kita sudah miliki, terus kompetensi yang kita sudah miliki, apalagi kalau kaitan dengan kinerja yang kita sudah punya. Itu tiga unsur ini di dalam bagaimana memenuhi kebutuhan, misalnya mengisi satu jabatan tolong atau mengisi satu tempat yang diperlukan, ya, ASN seperti apa. Ya. Itu kalau di Jawa Barat misalnya menduduki jabatan eselon 3 misalnya, pada jabatan di unit kerja dinas Pak kan gitu. Maka itu menggunakan sistem merit itu langsung dimunculkan kualifikasi, kompetensinya dan kinerja. Itu maka keluar itu nama-nama itu. Jadi yang keluar itu nama-nama itu adalah misalnya hanya 5 orang. Nah 5 orang ini yang memiliki kelas untuk diuji, ya, untuk bahwa yang dari 5 orang siapa yang memenuhi syarat tadi. Sudah memenuhi syarat ini unsur tadi, tapi dari 5 orang ini diuji lagi. Jadi betul-betul melahirkan orang-orang yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dan kinerja ya. Jadi dia punya kapabilitas ya. Nah, sekarang ini sedang pembenahan kemarin di BPSDM ya. Itu para pejabat eselon 3 itu dilakukan namanya tes talenta DNA. Talenta DNA Bapak Ibu itu menguji seberapa yang dimiliki oleh pejabat eselon 3 itu ya. Artinya kalau talenta DNA itu ya mungkin bakat yang dimiliki secara alami itu apa, terus pengalaman yang dia sudah punya itu seperti apa ya. Itu kemarin diuji ya. Sehingga betul-betul ini misalnya si A ini ini punya pengalaman, dia punya bakat, ini tepatnya di mana. Sama dengan kalau mungkin ya, saya sebelum tidak terlalu mendalami kemarin tes itu, ya mungkin hanya sama dengan tes psikotes. Sama saja seperti itu ya, kelihatannya seperti itu. Sehingga betul-betul orang ini memiliki potensi di bidangnya sesuai dengan bakat dan pengalaman kerjanya. Ini yang maksudnya Bapak Ibu yang di mana sistem merit itu ada ya sesuai dengan Undang-Undang ASN ya, tentang bagaimana cakupan daripada sistem merit di dalam pengolahan ASN, baik terhadap proses rekrutmen, ya, pengangkatan, penempatan dan proses yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ya. Nah, kita bicara prinsip dasar daripada merit system Bapak Ibu dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, misalnya dalam pengembangan ini kebijakan, tentunya pertama seleksi dan promosi itu dilakukan secara adil dan kompetitif, saling saing ya. Seperti tadi digambarkan untuk merekrut CPNS itu sesuai dengan bidang dasar dan kompetensinya itu ya melalui CAT, ya, Computer Assessment Test, semua silakan ikut. Nanti dilihat siapa yang berhak lulus. Ya. Kalau Citra kemarin ikutnya berapa orang? Kemarin ikutnya, saya kurang tahu ikutnya yang berapa Pak, tapi yang lulus SKD itu ada 14 orang. Untuk kebutuhan untuk 23 kecamatan. 14 orang. Ya. Iya Pak. Yang lulus, tentu. Iya yang lulus. Jadi Padahal, masih ada yang ya, kosong. yang kosong ya. Padahal Iya Pak. itu 23 kecamatan, kalau 14 yang lulus berarti masih ada 9 lagi yang kosong ya. Iya Pak, ada 9 yang ini. Tapi kalau tidak pakai sistem cat begitu sudah diisi saja 9 orang itu untuk supaya 23 kecamatan itu terpenuhi jumlah kan. Tapi karena ada sistem itu jadi Ya iya itulah, itu gunanya namanya sistem merit tersebut atau disebut sistem talenta ya. Nah kemudian juga dia menerapkan secara fair, terbuka, ya prinsipnya terbuka, siapa saja ikut. Ya.
tapi dengan kualifikasi dan kompetensi yang dia miliki. Nah, kemudian juga di sistem merit itu kalau betul-betul sudah terimplementasi, itu sudah bisa mendapatkan berapa sih penggajian kita, reward kita, punishment, bahkan dengan punishment ya, yang sifatnya berbasis kinerja ya. Kemudian juga Bapak Ibu ya ini artinya melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena. Coba bayangkan saja kalau tidak pakai sistem merit penerimaan Bapak Ibu sekarang kan bisa saja ya diintervensi. Oh ini yang bersangkutan saja yang diambil karena ada kedekatan atau ada hubungannya. Dia juga Bapak Ibu lebih pada pengelolaan SDM itu lebih efektif dan efisien ya. Karena ini sudah tersistem. Bapak Ibu tentu Bapak Ibu dengan adanya merit system ini Bapak Ibu ya tentunya memiliki integritas, ada standar integritas dan sikap perilaku untuk apa? Kepentingan publik ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang kompetensi Bapak Ibu. Kalau kita bicara kompetensi, kita Bapak Ibu tentu ada 3 hal. Bicara kompetensi pertama knowledge ya, kemudian ada skill dan attitude, ya, sikap perilaku. Tapi kita berbicara kompetensi yaitu meliputi kompetensi teknis. Bapak Ibu tidak cukup dengan yang ada sekarang, tentu perlu lagi ditingkatkan ya, agar kita memiliki lagi spesialisasi atau pendidikan yang sangat menunjang tempat tugas kita ya, baik itu teknis fungsional maupun pada pengalaman kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara teknis, sehingga diperlukan kita mengikuti pelatihan namanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku secara teknis ya, sesuai di bidang tugasnya. Kalau tadi misalnya misalnya tadi mana dokter ini? Nah, dokter Harlia kan, nah, dokter Lia kan sekarang ini sudah memiliki pengetahuan formal ya. Katakanlah kompetensinya sebagai seorang dokter. Tentu di dalam melaksanakan tugas menurut dokter selama 2-3 bulan ya sekarang ini ya, sejak dilulus ya. Iya Bapak, tapi sebenarnya saya di Puskesmas Tada dari tahun 2023 sebagai Oh, dokter kontrak daerah. berarti sebelum lulus CPNS memang Iya, sudah jadi dokter PTT daerah Bapak. dokter kontrak. Nah, Iya. sekarang dengan pengalaman dokter di Puskesmas itu apakah cukup dengan pendidikan sekarang yang ada? Kalau untuk pengalaman dengan dikaitkan dengan sekarang itu belum cukup Bapak, karena kalau dari segi medis juga harus diperbarui terus ilmunya. Berarti didukung dengan pengetahuan teknis ya. Iya, Jadi tentunya Bapak Ibu ya ini tidak boleh kita merasa kalau bicara di orientasi pelayanan, ya, saya selalu kaitkan ini adalah kita tidak boleh puas dengan apa yang ada. Kita tidak boleh berhenti dengan apa yang sudah kita miliki ya. Sehingga perlu ada peningkatan kompetensi teknis kita ya. Nah, nanti bagaimana kita mensikapi perhatian tentang kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi manajerial. Ini sangat terkait dengan Bapak Ibu di dalam menduduki satu jabatan. Ya. Ini artinya ibaratnya pelatihan struktural, di mana lebih penekanan pengalaman kepemimpinan. Kalau misalnya orang menduduki satu jabatan eselon 4 misalnya, atau misalnya ke Kasubag, ya, KTU, ya, Kasih, itu kan sederhana eselon 4. Dia harus meningkatkan kompetensi manajerial dia, karena dia menduduki jabatan struktural, yaitu kompetensi apa? Yang disebut namanya PKP.
pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau dia di eselon 3, misalnya kepala bidang, kabak, sekretaris ya, tentu mengikuti namanya PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, yang sangat mendukung jabatannya sebagai seorang pemimpin. Kalau dia di eselon 2, ya tentu pelatihan kepemimpinan nasional. Kalau tingkat 2, kalau eselon 1 berarti tingkat 1 ya. Itu jenjangnya Bapak Ibu di dalam peningkatan kompetensi manajerialnya. Sedangkan kompetensi sosial kultural Bapak Ibu diukur bagaimana pengalaman kita berkaitan dengan asal kemajumuk ya. Misalnya ya kaitan dengan budaya ya, kita tentu harus memiliki wawasan kebangsaan. Nah, ini lebih penekanan pada agenda 1 Bapak Ibu ya, mana meningkatkan kompetensi atau bela negara atau wawasan kebangsaan. Dulu kan ada namanya P4 ya, Pancasila ya. Ini adalah beberapa unsur kompetensi. Nah, sekarang Bapak Ibu tentunya kita meningkatkan pengembangan kompetensi ASN. Ada 2 pola, yaitu pola pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan, ya Bapak Ibu tentunya misalnya dalam rangka meningkatkan pendidikan formal yang mendukung ya. Misalnya tadi Dr. Lia tentu dibutuhkan saya ingin meningkatkan pendidikan saya ke ahli, kan misalnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari tempat bekerja kita ya. Karena tuntutan diperlukan misalnya ini kurangnya ahli jantung, ahli penyakit dalam ya, dibutuhkan. Jadi perlu kita meningkatkan pendidikan secara formal ya. Nah, di mana Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian kita, meningkatkan keahlian tingkat secara pendidikan formal, tentu sesuai dengan peraturan ya, perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tingkatannya. Orang bilang, misalnya saya kemarin kan, saya itu kan pendidikan formal saya apoteker. Kok bisa ke inspektorat? Nah, maka saya harus meningkatkan kompetensi saya di pendidikan formal mengambil S2 di bidang keuangan. Kan gitu ya. Sehingga mendukung pelaksanaan tugas saya nanti di kantor inspektorat ya. Di samping itu mendapatkan juga pelatihan-pelatihan teknis lainnya ya. Nah, Bapak Ibu tentu kalau ada 2 pola cara kita mengikuti pendidikan formal. Kalau kita dibiayai namanya tugas belajar. Namanya kalau tugas belajar, Bapak Ibu konsentrasi belajar, nggak usah pikir-pikir lagi tugas-tugas di kantor. Ya. Jadi itu intinya, artinya apa? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi kita dalam pengembangan karir. Ya. Nah, kita perlu diberikan kesempatan untuk tugas belajar. Sehingga kita harus meninggalkan mau jabatan apapun ya, atau misalnya tugas apapun harus kita tinggalkan. Kalau namanya tugas belajar. Nah, ada namanya kita meningkatkan pendidikan kita dengan inisiatif kita. Sama di saya kemarin. Ambilnya di Untak. Itu namanya izin belajar. Karena kita ya membiayai. Jadi kalau namanya izin belajar, Bapak Ibu tetap kita bekerja. Tidak ada alasan, saya mau, kan saya ada kuliah. Sehingga kemarin itu kita mengambil kebetulan di luar jam kerja kita kuliah. Ya, lebih banyak kepada sore dan malam kuliahnya kita ya. Nah, kita pilih itu karena namanya sifatnya izin pelajar ya. Jadi tidak bisa meninggalkan tugas utama kita. Dan juga pendidikan dibanding dengan pelatihan dia punya ukuran waktu ya. Kalau namanya pelatihan itu rata-rata di bawah 1 tahun. Tapi namanya pendidikan formal itu bisa di atas
1 tahun sesuai dengan program lamanya pendidikan ya, atau sesuai dengan kurikulum. Nah, itu kalau kita bicara tentang pendidikan. Nah, sekarang kita bicara tentang pelatihan. Nah, pelatihan itu kan ada 2 pola, ada namanya klasikal dan non klasikal. Nah, pelatihan klasikal itu berarti secara tatap muka di kelas ya. Mungkin misalnya ada betul-betul seperti kursus, seminar, pelatihan. Tapi sekarang kalau pelatihan secara tatap muka di kelas ini sudah berkurang dengan adanya pelatihan yang non klasikal lewat Zoom. Ya. Kalau dulu ya sekarang terbuka Bapak Ibu pelatihan non klasikal lewat Zoom atau lewat virtual itu kan lebih terbuka sekarang ya. Ada namanya webinar ya. Namanya juga pola sekarang kita ini kan namanya blended Bapak Ibu, campuran istilahnya. Klasikal dan non klasikal. Itu istilahnya pola pelatihan yang disebut blended, campuran. Tapi ada memang pelatihan memang full klasikal. Ada juga memang pelatihan yang non klasikal. Ya. Ini tentunya Bapak Ibu ya dalam rangka apa ya kalau kita misalnya meningkatkan kompetensi kita ya. Dan paling lama itu diatur oleh dan dikoordinir oleh BKN dan LAN di dalam kita mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kalau Pak Novan, Bapak Ibu, Iya, gimana Pak? Pak Novan sekarang kerjanya di mana? Di Dinas Perdagangan, Pak. Kalau Dinas Perdagangan yang dimiliki Pak Novan sekarang apa? Dari Maksudnya pendidikan formal, pendidikan jurusannya ya? ya, Gimana Pak maksudnya? pendidikan formal yang Oh, sekarang. saya hubungan internasional, Pak. Hubungan internasional ya. Nah sekarang dengan kaitan di tugas sekarang Pak Nova, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Pak Nova perlu tingkatkan dalam Kalau sekarang Pak sebenarnya lebih ke untuk perdagangan luar negerinya, Pak. Berarti tidak cukup dengan pendidikan formal itu, hubungan ini. Sebenarnya sudah cukup Pak, untuk dasarnya sudah cukup, tapi untuk lebih lanjutnya karena saya jujur konsentrasi saya kemarin bukan di kerjasama antar negara untuk perdagangannya, tapi saya konsentrasi yang kemarin adalah konflik Pak, pengatasan untuk penyelesaian konflik antar wilayah saya konsentrasinya. Jadi sebenarnya saya harus belajar lagi sebenarnya kalau masalah perdagangannya. Selama ini ya ternyata masih perlu meningkatkan ya kompetensi sesuai di mana kita ditempatkan tugasnya Pak Novan ya. Kalau Iya, Pak Esa sebagai pamong, Saya sebagai analis, Pak, analis oh kebijakan. analis, siapa tadi yang pamong? Ya, silakan, seperti apa Pak Esa sekarang? Saya kebetulan lulus jurusannya itu sarjana pendidikan, Pak. Ya, Karena analis kebijakan itu lebih banyak tentang administrasi publik, jadi masih harus belajar lagi, Pak. itu perlu melanjutkan lagi ya, baik secara pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan teknis yang sangat diperlukan di dalam tugasnya Pak Esa ya. Ya, Pak. Ini kalau kita bicara tentang kompetensi Bapak Ibu. Nanti kita lebih banyak nanti di pengolahan ASN itu bagaimana pengembangan karir atau pola karir atau di mana dibutuhkan di dalam promosi ya. Kalau Iya. gimana Bu Kori? Kalau untuk pendidikannya saya sendiri, kan teknologi ini kan semakin lama semakin maju. Jadi otomatis saya harus mengupgrade kompetensi saya sendiri atas beradaptasi untuk kemajuan teknologi yang berkembang tiap tahunnya itu, Pak. Berarti dari sisi skillnya ya, Iya, Pak. terhadap bagaimana mensikapi pelaksanaan dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Iya, Pak. Itu di Kori di mana tugasnya di Di BKPSDM, Pak. BKPSDM ya. Jadi tentunya pembelajaran sekarang ini kemarin waktu diakreditasi kita yang bersyukur PKA kita itu mendapat A+ ya.
PKP kita adalah B. Ya. Nanti ini akan penilaian lagi terhadap lacar ya. Nah itu salah satu memang unsur di dalamnya itu metode pembelajaran juga. Itu dilihat bagi kita di suara itu di dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran menggunakan teknik informasi tadi ya, teknologi informasi gunakan seperti itu ya, Ponita gitu ya. Kemudian Pak Hidayat, saya itu banyak diskusi, kita 5 menit lagi ya. Siapa? Gimana Pak Hidayat? Harus Ya, paling tidak sekarang sudah punya rencana ya. siapa? Yang pasti belajar itu bagi kami wajib, Pak, untuk eh, terus belajar, meningkatkan pendidikan. Kalau saya saat ini kan di bagian seksi pemerintahan, Pak. Iya. Jadi berkaitan dengan pemerintahan, kalau saya kan saya punya jurusan ini berkaitan dengan ilmu komunikasi, Pak, hubungan Oh, masyarakat. Ya, jadi saya itu sebenarnya, Pak, jurusan saya itu lebih condong ke jurnalistik. oh, Kominfo. Ya, tiba-tiba langsung ke pemerintahan kan, ya. Tapi Tapi setidaknya ada sedikit ya dari ilmu hubungan masyarakatnya, Pak. Gitu. ya. Tapi Ya. kan Bapak memilih jabatan kan sudah memenuhi unsur kualifikasi kan? Ya, Syarat ya, kualifikasinya memenuhi syarat, Pak. itu ya. Tapi kalau dilihat dari pendidikan formal, ya memang tidak utuh bahwa eh, komunikasi itu sangat diperlukan di mana tentunya Bapak melaksanakan tugas kan, diperlukan itu kita perlu ada hubungan komunikasi ya. Di dalam Ya, unsur pemerintah itu perlu juga salah satunya kan unsur ya, itu. ya, bagian humasnya, Pak, terutama. Belum lagi kalau misalnya di seksi pemerintahan tentu perlu ada lagi pengembangan ilmu ya. Itu melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi misalnya mengambil S2 ya. Iya, Pak. Masih ya, Magister Administrasi Publik ya, MAP atau menanggung tentang kewilayahan ya. Oke, Bapak Ibu, ya, ini kita lebih pada tataran untuk diskusi di dalam pengembangan kebijakan. Jadi Bapak Ibu harus sudah bisa eh, melihat ya potensi-potensi atau kompetensi apa yang perlu kita kembangkan di dalam mendukung tugas-tugas kita saat ini supaya kita tidak ketinggalan ya atau kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita ya. Itu penting sekali. Ya, sama saja ya saya itu berpikir kok ini mengikuti di inspektorat ini kok kalau misalnya pemeriksaan hanya khusus tentang obat-obatan dan di bidang kesehatan masih bisa saya pahami karena selain ada pendidikan formal, saya ditunjang oleh pendidikan teknis ya tentang kebijakan di bidang kesehatan. Itu yang kita bisa dapatkan, kita bisa pahami ya. Tapi itu tidak cukup. Ternyata kita juga dan inspektorat bukan cuma itu yang kita periksa. Ternyata kita juga memeriksa tentang tata kelola keuangan. Ya. Sehingga saya melanjutkan itu di samping itu kita mengikuti pelatihan-pelatihan teknis tentang bagaimana review laporan keuangan, bagaimana tentang pertanggungjawaban keuangan, ya, kemudian tata kelola penata usahaan. Itu kita ikut pelatihan-pelatihan itu lebih mengarah kepada pemeriksaan teknisnya. Itu kita diarahkan mengikutinya itu di Ciawi ya, di Ciawi di PKP dan juga saya pernah di PK, kemudian juga mengikuti juga ada di pelatihan di Jogja di UGM. Itu kita ikuti semua aja dalam rangka apa? Itu tadi mendukung ya, terhadap tugas-tugas kita kaitan dengan pengawasan di bidang keuangan misalnya. Nah, kita juga, saya kemarin juga kita dilatih lagi dengan pengawasan bidang KPUan karena diperlukan.
Ya, saya termasuk 10 orang pendampingan eh, tim pemeriksa dari Ijen. Jadi itu diperlukan. Ya. Ini tentunya kita harus merespon hal tersebut. Tidak harus misalnya menunggu. Kita mau tunggu lagi tugas belajar ya. Kalau kita bicara tentang kompetensi di nilai SMBA, ada namanya belajar mandiri, kan? Atau bicara belajar tentang pedagogi. Artinya semua bisa kita pahami. Kita tidak terbatas pada satu ilmu saja. Tetapi kita bisa memahami ada beberapa untuk menambah pengetahuan di dalam menunjang tugas-tugas kita. Seperti tadi Bu Poni, tentu kita Polri harus kita pahami bagaimana kita bisa bercakap-cakap menggunakan teknologi informasi ya. Tentu kita harus belajar lagi ya. Kita berbicara tentang inovasi menggunakan teknologi informasi, tapi kita sendiri tidak bisa mengoperasionalkan ya perangkat-perangkat keras yang terkait di dalam pemberian layanan menggunakan teknologi informasi ya. Baik, Bapak Ibu, tidak mengurangi waktu Bapak Ibu, kan ini sudah jam 2 JP. Nanti kita pertemuan berikutnya, Bapak Ibu, nanti kita akan membahas tentang pengelolaan ASN. 2 submateri dari manajemen ASN kita sudah sama-sama bahas. Nanti kita akan lebih banyak lagi Bapak Ibu mengenai tentang pengelolaan ASN, mulai dari penyusunan sampai pada perlindungan. Termasuk ada di sana penggajian dan tunjangan tadi yang merupakan hak kita. Ya. Oke, teman-teman. Karena sudah jam, ya saya lihat juga ya. Karena saya lihat ini, tapi saya lihat masih semangat ya. Tapi ada yang sudah 5 wa matanya, 5 wa istilahnya, kan? Sudah remang-remang. Tapi karena ini supaya tidak mengurangi haknya Bapak Ibu, karena waktunya kita jam 9, saya akhiri, saya kembalikan kepada Ibu Dewi ya. Ibu Dewi, ya ini dari jam Iya, pembelajaran Pak. kita kan cuma 2 JP. Iya. Kita itu cuma sampai dengan jam 9. Saya akhiri teman-teman. Selamat beristirahat. Saya terima kasih sekali lagi, minta maaf Bapak Ibu sudah terganggu. Yang tadinya mungkin sudah istirahat. Kalau selesai tadi sore, sebenarnya tidak ada lagi pembelajaran lagi. Tapi saya berterima kasih kepada teman-teman Ibu Dewi, fasilitas pelaksanaan Pak Hendro. Saya akhiri. Tidak pernah mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Silakan Bu Dewi. Ya, siap Opa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran agenda 3 pada malam hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Opa Wahab yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya di malam hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu, kita bertemu kembali di besok. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hampir saya ditagih lagi. Tidak. Oke. Tetap nanti di WA Opa kalau pas ini pembelajarannya Opa diingatkan. Cuma tadi itu lagi asik dengan angkatan 4 mau seminar dia kan. Oh, rancangan Pak ya. Iya, siap. Lagi serius-serius, saya pikir tidak ada, ya saya istirahat. Iya, boleh sudah istirahat Opa. Oke, Persiapan besok saya lagi. izin ya, lihat semua teman-teman. Ya, makasih banyak Opa. Pak Andrew. Ya, izin, makasih. Napas. Salam. Oke, saya izin semua. Kasih. Kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, saya minta tolong lagi ya untuk di-share kembali foto-fotonya. Siap Ibu. Ya. Stop rekaman saja, stop sudah rekaman.